Puji Tuhan, kita diberi kesempatan mendengar firman. Saya kalau tidak kebaktian, rasanya mau mati kayaknya, ya, kering kosong. Tapi kalau ada kebaktian, ketemu Tuhan, enak, tidak takut. Cuma di luar pakai masker, hati-hati. Masker yang sudah 60 ke atas, jangan jaga toko sudah. Di dalam kamar, betul. Jangan jaga toko. Di kamar banyak doa, itulah kesempatan. Kesempatan sekali. Di kamar banyak doa. Mari kita dengar firman, kita buka Markus 8 ayat 34. Wah, ini saya terang ya. Baca di belakangnya. Mari kita berdiri, kita baca yang keras. Markus 8:34. Coba dibaca. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Haleluya. Perhatikan ayat ini. Setiap orang yang mau ikut Yesus, apa? Harus, tidak boleh tidak, harus pikul salib.
harus punya salib. Setiap orang yang mau ikut Yesus harus, tidak boleh tidak. Harus pikul salib. Harus punya salib. Haleluya. Itu udah rumus. Rumus yang tidak bisa dibantah, aksioma. Setiap orang yang ikut Yesus harus pikul salib. Tidak boleh tidak. Kenapa? Minggu lalu salib itu pengajaran. Yang mengajar kita, yang mendidik kita itu salib. Bukan cuma pemberitaan, pengajaran. Salib yang mengajar kita, mendidik kita. Nah sekarang apa salib itu dijabarkan? Salib itu apa? Bukan pakai kalung salib. Ya. Kan rajin keluar masuk gereja yang ada salibnya, wah itu pikul salib dia. Orang Kristen keluar masuk gereja, wadah salib, bukan itu. Salib itu pengajaran. Salib kalau dijabarkan dari pengalaman, salib itu bisa berubah percobaan. Kesulitan. Dan kadang-kadang salib itu hal-hal yang menyakitkan hati. Yang menyakitkan hati. Keempat, salib itu firman yang menyakitkan hati. Itu salib. Dan kalau ada salib, kita jangan lari. Hadapi salib itu. Dengan doa. Percobaan. Hal yang menyakitkan hati, firman yang menyakitkan hati, kesulitan, penyakit juga itu salib. Itu saudara. Ini keadaan salib ini yang membawa kita dewasa, sempurna, dan membawa pertobatan. Kita mesti bertobat terus sampai mati. Itu salib. Saya ingat kesaksian. Tanah ini tidak mungkin terbeli secara logika. Tuhan pakai 2 orang yang nyakiti saya. Lempar batu, lempar apa, aduh. Tahun berapa? 80. Dilempari batu, ya dilempari apa. Diketepil lagi. Aduh. Tapi ada orang bilang, lapor polisi. Lempar batu sesembayang Tuhan. Karena itu seizin Tuhan, Allah siapkan 2 orang itu untuk menyalibkan saya. Saya sembahyang. Gara-gara, ya maklum dia tuh dianggap tanah mesti sewa. Ya mentang-mentang miliknya dia katanya. Sewa tanah. Padahal bukan dia pemiliknya, Pak Liknya pemiliknya. Tidak pernah saya bergerak, tidak pernah saya cuma doa. Lebih banyak batu datang, lebih banyak berdoa saya. Ini seizin Tuhan. 2 orang sebelah ini dipakai untuk menyalibkan saya. Itu seizin Tuhan. Wah, gara-gara saya banyak doa, disakiti terus, dilempari batu, walah. Yang punya tanah datang. Bukan dia, Pak Liknya. Itu uang, dijual murah-murah. Nah, itu. Kalau kita tahan dalam percobaan, Yakub berkata, bahagia. Akhirnya loh, dijual tanahnya. Murah-murah, tapi sudah lama saya disakiti, dilempari batu. Aduh, tidak pernah melawan.
Tidak pernah lapor RT. Tidak pernah lapor Pak Tinggi, polisi. Banyak doa, Tuhan. Kalau seizin Tuhan tidak apa-apa. Tuhan pakai 2 orang itu. Orang Pak Liknya datang. Dianggapnya dia yang punya. Kok ngamuk-ngamuk dah, boh? Dia punya bukan pemiliknya, Om, dasar takut. Yang punya saya ini. Mudah-mudah. Tekan semua beres, balik nama. Nah inilah. Percobaan itu membawa bahagia. Jangan kita lari dari percobaan. Percobaan itu hadapi dengan doa. Dengan doa, hadapi dengan doa. Karena percobaan itu membuat kita dewasa. Percobaan itu membentuk karakter. Percobaan itu menciptakan kebahagiaan. Loh, yang bilang tanah sewa, tahu jadi milik, sertifikat. Gara-gara saya disakiti dulu. Bertahun-tahun, 3 tahunan. Disakiti, dilempari batu. Aduh ya apa. Kaget mereka itu. Loh kok dijual? Oh iya, aku yang punya, kata Pak Liknya. Kamu jangan mentendang ikut-ikut. Nah, itu sakit terus. Nah, itu. Jadi percobaan itu, Yakub berkata, membawa bahagia. Salib itu membawa kebahagiaan, menyempurnakan, mendewasakan, dan membuat kita bertobat. Orang Kristen harus melewati salib. Jadi kalau ada percobaan, jangan lari. Corona ini percobaan. Ini dari setan, bukan dari Tuhan. Cuma seizin Tuhan. Seperti setan mau goda Ayub. Itu Allah mengizinkan. Corona ini seizin Tuhan. Jangan lari dari corona ini. Jangan tinggalkan ibadah. Coba buktikan nanti habis corona, yang tidak pernah ibadah, nanti ada percobaan dia. Datang percobaan. Tidak mari-mari percobaan. Ada orang Kristen, percobaan terus, tidak mari-mari. Tidak mau bertobat. Mari anaknya, babanya, aduh percobaan terus. Karena dia tidak mau bertobat. Salib atau percobaan membawa kita didewasakan, disempurnakan. Dan kadang salib itu sepertinya firman yang menyakitkan hati. Firman yang bikin sakit, aku mendidik, mengajar, kata firman Allah. Gereja tidak bisa dibangun dengan kesombongan manusia. Gereja dibangun oleh darah anak domba Allah. Orang yang melawan salib pasti punya jiwa pemberontak. Jadi salib itu mendewasakan. Tapi kalau menolak, membawa kepada roh pemberontakan. Kalau orang sudah bersifat pemberontak, sampai kapanpun tetap pemberontak, tidak bisa. Pasti hancur. Belakang hari pasti hancur. Gereja tidak bisa dibangun di atas kehebatan orang. Gereja dibangun di atas darah anak domba Allah. Makanya saya ini beruntung. Masa mudanya banyak menderita. Ya, dilawan orang. Aduh. Cuma ada orang yang datang minta maaf. 5 tahun lalu melawan saya. Minta maaf, tapi sayang. Mau ke gereja sini, dihalang-halangi dengan anaknya. Anaknya jadi penghambat, kasihan saya. Tetap bertuhan, selamatkan orang itu. Anaknya melarang. Itu saudara. Jadi salib itu mendewasakan. Sakit, tapi menyempurnakan. Gereja mau disempurnakan. Gara-gara corona, banyak orang bertobat.
daerah Brasil, Italia, Irak, Iran, terjadi kegerakan orang pertobatan. Amerika itu mayat tuh kayak bangkai bergeletak-geletak, tidak sampai sanggup menguburnya. Itulah corona ini percobaan untuk kita untuk mendewasakan. Kita lebih banyak doa. Banyak doa. Gereja menjadi gereja berdoa. Gereja berdoa. Saudara, kalau meremehkan ibadah, nanti mari corona coba lihat. Ada percobaan. Pasti nangis-nangis. Percobaan ini. Sekarang diremehkan ibadah. Saya punya versi gitu. Pasti percobaan. Ibadah itu penting. Contoh Yusuf. Yusuf berapa tahun disakiti hatinya. Saudaranya nyakiti. Tetap setia. Dibuang ke Mesir. Potifar istrinya menyakiti hatinya. Masuk penjara. Di penjara disakiti hatinya. Aduh, menderita dia. Menderita banyak. Tapi yang setia dalam penderitaan luar biasa. Dikatakan apa saja yang diperbuat Yusuf berhasil. Haleluya. Berhasil. Luar biasa. Hebat Tuhan itu. Ini secara logika tidak biar terbeli. Kemurahan Tuhan. Tapi Yusuf tetap setia. Keluarganya menyakiti hati. Orang lain menyakiti hati. Sampai Mesir. Penuh dengan luka. Kata Paulus, jangan lukai hatiku lagi. Punggungku penuh dengan bilur-bilur Kristus. Aku bawa bau Kristus kemana saja. Sengsara Kristus ada di hidupnya. Tante Ratna tanya ini, Pak, kok orang yang tidak masuk gereja itu kok kelihatan damai, makmur, itu kamuflase. Kelihatan senyum damai, hatinya kayak neraka. Tapi kalau kita ketok susah, nangis, hati kita bahagia. Haleluya. Orang kafir itu kamuflase. Damai, tertawa, senyum, hatinya kayak neraka. Tidak usah Tante Ratna. Daud pernah kecewa Tuhan. Kok orang kafir itu tumbuh subur seperti pohon beringin. Iya, katanya kamu. Itu cuma kamuflase. Sebentar lagi tidak ada orang itu. Betul, tidak ada lagi. Orang kafir itu tidak kekal. Tapi orang beriman itu kekal adanya. Yusuf dipermuliakan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita dalam percobaan, dalam salib, setia kepada Tuhan, coba buktikan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Contohnya Abraham. Abraham sama Lot. Orang benar berkumpul orang tidak benar. Yang sengsara mana? Lu sengsara. Tak cocok. Orang tidak benar kumpul sama orang benar Abraham. Tidak bisa cocok. Sengsara. Hanya dia mau berpisah dengan Abraham. Selamat tinggal paman. Saya pergi ke Sodom. Ini. Terjadi perpisahan antara orang benar dengan tidak benar. Tidak bisa.
Orang kafir ketemu salib, waduh mati dia. Hanya orang Kristen ini dianggapnya susah. Tidak. Banyak nanti gereja akhir, gereja banyak menangis. Menangis. Oh, meratap. Kata kitab Yoel, meratap. Tapi di balik ratapan itu, Tuhan beserta kita. Kita tidak ada ketakutan. Dengan corona kita dipaksa untuk berdoa. Berdoa. Lo tidak kerasan. Tidak tahan kumpul sama Abraham. Tidak tahan. Menderita dia. Hanya lari dia. Berpisah dengan Abraham. Dan akhirnya hampir binasa Lut. Kalau tidak ada Abraham yang menyelamatkan, binasa. Yang ketiga lagi, Yakub dan Esau. Esau ini tidak kerasan di rumah. Kan rumah tangga itu pasti ada kesulitan, ada percikan-percikan, ya, membuat sakit hati. Rumah tangga itu ada percikan-percikan yang membuat kita sakit hati. Esau tidak tahan. Dia lari ke hutan. Tapi Yakub tetap bertahan di rumah tangga. Makanya, melihat orang rohani, lihat rumah tangganya. Lihat rumah tangganya. Kalau rumah tangganya sudah tidak betul, sudah ada apa-apanya dengan Tuhan. Yakub setia. Yakub setia di rumah. Esau selalu ada di hutan. Ingin bebas. Ingin bebas. Tidak mau diatur papanya. Tidak mau diatur mamanya. Jadi orang yang tidak kerasan di rumah. Yang tidak mau diatur mamanya. Tidak mau diatur papanya. Wah itu. Tidak terbentuk karakter yang baik. Tidak terbentuk. Esau lari ke hutan. Lari ke hutannya. Wah, ini bebas saya. Sekarang banyak gereja bebas. Hipergrace. Hipergrace itu gereja bebas. Kok kita pikul salib? Yesus sudah mati berkita. Tidak perlu kita susah-susah lagi. Nah, itu banyak gereja hipergrace. Kalau tidak memang. Hipergrace ini jadi kesenangan manusia. Dicari orang. Dicari orang. Tapi gerejanya, gereja yang sempurna. Gereja yang benar. Wah itu kemurahan Tuhan. Ini masih banyak yang datang. Kemurahan Tuhan. Kalau gereja hipergrace, mengagung-agungkan karunia hebat. Bahasa lidah, waduh, tapi miskin dia. Dia berkata kaya, tapi miskin katanya. Sidang Laodikia. Miskin di depan anak. Tapi gereja yang benar. Dirinya banyak meratap, banyak nangis kepada Tuhan. Iya, gereja yang benar itu ibadah. Tapi gereja yang tidak benar banyak tertawa. Senang-senang ke barat selfie ke timur. Tapi satu saat lihat, kalau yang punya pemberontak, pendetanya pasti ditendang. Tidak ada, kekal. Itulah mari kita, corona ini. Corona ini anugerah daripada Allah. Seizin Tuhan. Dengan anugerah ini mesti banyak berdoa, banyak meratap, banyak berpuasa. Luar biasa. Jangan lari dari percobaan. Jangan lari dari salib ini. Ini salib untuk gereja. Kalau gara-gara corona coba,
sembahyang malam 3 kali lipat. Tiap hari ada doa. Tiap hari ada yang meratap. Meratap kepada Tuhan. Tapi nek corona tidur-tiduran di rumah. Nanti habis corona buktikan lihat. Kata tuh ini giliran kamu yang waktu percobaan lari. Kamu sekarang mesti ngalami percobaan. Itu. Dia pasti menangis. Sesudah corona dia pasti menangis. Ada percobaan dia lari. Kayak Esau. Lari ke hutan. Ingin bebas kan di hutan. Tidak ada yang negur. Makan tidak ada yang ngatur. Bangun tidak ada yang ngatur. Bebas. Kayaknya makan diatur. Makanya saya nih masa tua bahagia. Keluarga mencintai saya. Jemaat mencintai saya. Dikasih Tante Ratna yang ngopi di saya. Sehingga tidak ada penderitaan yang berat. Coba dusik muda saya lontang lantung. Waduh. 1 bulan dia bisa berdiri. Kemurahan Tuhan. Tuhan kurangi penderitaan saya. Karena masa muda banyak sekali yang menyakitkan saya. Ada orang kaya keluar. Istrinya berkata, waduh, ini tidak ada saya di sini. Tidak kira maju katanya. Dulu gereja kecil mas. Gereja kecil. Gereja separuh tembok. Wah. Ya. Silahkan. Silakan kamu pindah. Silakan pindah. Gereja tidak dibangun oleh orang kuat. Gereja dibangun oleh darah. Darah Kristus. Kesetiaan kepada Tuhan. Kita setia sampai akhir. Setia sampai Tuhan datang. Karena Allah memproses. Hidup kita diproses. Ya kita bertobat. Hebat Tuhan ya. Roh Kudus itu hebat. Tempo hari saya capek sekali ya. Capek sekali. Orang stroke itu gampang capek. Waktu jam 1 saya, loh ada ketelan. Gatal. Loh kok mendadak? Paginya tidak gatal di punggung saya. Itu gatal. Oh, Tuhan bicara supaya saya bangun berdoa. Loh Tuhan, saya capek sekali. Loh saya, bangun saya. Loh, mari berdoa. Ketelannya tuh hilang. Aduh hebat memang mendidik saya. Mari berdoa ketelannya tuh hilang. Sehingga gatal hilang. Sebelum berdoa, gatal sampai saya bangun jam 1. Gatal. Kok tadi pagi tidak pernah gatalan, kok pernah gatalan. Terus saya bangun, Tuhan saya maafkan saya Tuhan ya. Saya capek sekali sembahyang saya. Mari sembahyang setengah jam. Gatalannya hilang. Oh Tuhan suruh saya berdoa. Tuhan suruh membisikkan sesuatu. Orang yang dekat Tuhan selalu ada bisikan. Roh Kudus bicara. Tapi orang yang memberontak tidak ada bisikan. Mereka ibadah karena daging. Tidak ada suara Tuhan lagi. Tidak ada suara Roh Kudus lagi. Tapi kalau kita beribadah yang benar, orang benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, lihat, Tuhan bicara. Bicara, mengajar. Ayo bangun doa. Tuhan minta maaf. Saya bangun. Doa saya. Heran. Mari doa kok. Yang gatal-gatal itu hilang. Aduh Tuhan, terima kasih. Didikan Tuhan luar biasa.
Salib itu pengajaran. Haleluya. Harus tidak boleh tidak. Dan menyakitkan hati. Kalau dengar firman bikin sakit hati, taat. Kalau lari salib, ketemu salib lagi. Lari lagi, ketemu salib lagi. Percobaan, tidak mari-mari percobaan. Tidak mau bertobat. Tidak mari-mari percobaan. Coba buktikan, yang tidak ibadah-ibadah ini, mari corona dia nangis sama Tuhan. Nangis sama Tuhan pasti. Ya buktikan. Saya feeling tidak pernah salah. Karena lari dari percobaan. Lari dari corona. Bukan kita melawan corona. Ya, bukan ngawur. SOP-nya betul. Tapi hormati ibadah sama Tuhan. Hormati. Lebih sungguh-sungguh ibadah. Lebih serius. Lebih taat. Biar sakit tidak apa-apa. Luar biasa. Sampai saya masa tua heran. Tuhan tolong. Saya berdoa buat saudara. Supaya kita ini setia. Setia apapun yang terjadi. Biar ada sakit hati kita. Tetap setia. Setia. Apapun terjadi. Waktu saya stroke. Kata dokter, Bapak terlalu capek. Tapi saya berbisik kepada Tuhan. Saya ini capek kan pelayanan. Tuhan capek lontang lantung. Pergi kemana. Dagang apa. Dah Tuhan. Tolonglah. Saya capek ini karena pelayanan. Natal capek. Itu sakit langsung. Tuhan saya bisik. Tuhan tolong ampun saya. Saya ini capek buang keloyar-keloyor. Pelayanan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh pelayanan. Lebih sungguh-sungguh ibadah. Jangan sampai lari dari percobaan. Haleluya. Haleluya. Ya, terima kasih.